Hadirin jamaah maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang paling penting dalam kehidupan manusia ini adalah perkara iman. Atas pentingnya perkara iman inilah kita sama-sama latihan. Yang bicara, yang mendengarkan sama-sama latihan untuk mewujudkan bagaimana iman ini sempurna dalam diri kita. Karena hari ini yang dimuliakan Allah Ta'ala, kalau iman ini sempurna walaupun kecil, tapi kalau sempurna ini akan bernilai besar di sisi Allah, akan menyebabkan manusia ini selamat selama-lamanya di akhiratnya. Allah Subhanahu wa taala beribu-ribu tahun, berjuta-juta tahun, triliun-triliun tahun bahkan akan mendapatkan kemuliaan selama-lamanya. Tetapi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau manusia ini tidak memiliki iman, sekecil apapun dia tidak memiliki iman, apapun prestasi yang mereka dapatkan di dunia, maka hadirin yang mulia, manusia ini adalah gagal mendapatkan kegagalan yang selama-lamanya dalam kehidupan dunia dan nanti dalam kehidupan di akhirat yang selama-lamanya. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perkara iman ini adalah perkara yang paling penting. Dan seluruh amalan-amalan ini akan ada nilainya ketika manusia ini didasari dengan iman. Ya, kalimah iman adalah kalimah la ilaha illallah. Hadirin yang muliakan Allah Ta'ala, Rasulullah SAW berikan kabar gembira, ahli la ilaha illallah, barang siapa istiqomah setiap hari mengucapkan kalimah la ilaha illallah 100 kali, maka nanti muncul di hari akhirat, yaumul qiyamah ini wajahnya akan bersinar seperti bulan purnama. Maka insya Allah kita istiqomahkan, insya Allah hadirin. Insya Allah. Wiridkan la ilaha illallah sebanyak-banyaknya. Maka yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalimah la ilaha illallah ini perlu kita betul-betul kita memahami artinya, maksud, tujuan, keuntungan, dan bagaimana cara mendapatkan kalimah ini. Arti la ilaha illallah adalah tiada yang hak disembah selain hanya Allah. Tidak ada yang berhak ditundukkan, dipatuhi dengan sebenar-benarnya selain Allah Subhanahu wa taala. Tiada yang dimintai dengan sebenar-benarnya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Kita usahakan nanti sehingga harapan kita, minta kita, tumpuan hajat kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bagaimana mengeluarkan keyakinan dari hati kita kepada makhluk-makhluk. Kita kuras bersih, kita masukkan keyakinan hanya kepada Allah, bahwa makhluk semuanya ini tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Allah Subhanahu wa taala. Jika seluruh makhluk berkumpul tidak memindahkan satu kerikil, satu butir pasir pun, ini tidak ada kuasa kecuali ditolong oleh Allah. La ilaha illallah. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, keuntungan kalimah ini sangat besar. Man qala la ilaha illallah thumma mata ala dzalika dakhala al-jannah. Rasulullah SAW sabdakan, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah kemudian dia mati atas keyakinan tersebut, maka akan masuk surga. Dalam hadis lain Rasulullah SAW sebutkan, miftahul jannah la ilaha illallah, kuncinya surga adalah la ilaha illallah. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, Sayyidina Allah meriwayatkan bahwa Nabiullah Isa alaihissalam ini menyampaikan bahwa umat ini telah mendapatkan beratnya ketika di mizan, karena lisan-lisan mereka ini terbiasa atas kalimat yang dulu tidak mau umat-umat tersebut mengucapkan. Kalimat itu adalah kalimat la ilaha illallah. Jadi kita ini bersyukur dimudahkan oleh Allah untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah sebanyak-banyaknya tanpa hambatan. Bagaimana dulu di zamannya Rasulullah?
Ketika orang ini ikrar dengan kalimat la ilaha illallah, Sayyidina Bilal langsung dirangket, digebuki Sayyidina Bilal ini sampai ditindih batu, digebuki bergantian. Umayyah bin Khalaf, Abu Jahal bergantian menyiksa gara-gara mengucapkan kalimat ini. Hadirin yang mulia, kita bagi umat akhir zaman diberi kemudahan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tiada halangan, tiada rintangan, bahkan kemudahan-kemudahan. Bahkan kalau kita ini diundang di majelis zikir, masya Allah, selamatan. Dah la ilaha illallah, dapat pahala, dapat berkat, dapat khidmat. Alhamdulillah. Banyak barokahnya umat akhir zaman ini. Maka bagaimana kita menjadi orang yang beriman, diberi kemudahan untuk mengucapkan la ilaha illallah ini, kita syukuri dengan sebenar-benarnya. Insyaallah hadirin. Insyaallah. Kita marah menjadi orang beriman. Kita puas, kita marah. Sehingga marah kita ini kita tampakkan. Senang kita menjadi orang beriman ini, bagaimana kita tampakkan? Melebihi kalau kita ini dapat harta yang banyak, dapat panenan yang banyak, naik gaji, naik pangkat. Itu tambah gembira. Apa kamu gembira? Anak kamu gembira, istri kamu gembira. Iya, ini naik ini. Dulunya di sini, sekarang sudah di pundak. Allah. Dulunya sekian, sekarang sudah sekian. Ini dapatkan kesenangannya. Sampai dengan itu sudah mendapatkan masalah macam-macam tampak di wajah-wajah, nampak senang. Lah kita ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kemudahan untuk menerima kalimat la ilaha illallah. Ini hasilnya kalau ditimbang dengan 7 petala langit, 7 petala bumi, masih berat kalimat la ilaha illallah. Bagaimana kita ini tidak suka? Bagaimana kita ini tidak senang? Bagaimana kalau kita sampai tidak bisa syukur? Maka hadirin, kalau kita ini sudah bisa mengirimkan kalimat ini, maka kita rasakan dalam hati, ini adalah kekayaan yang tertinggi dalam kehidupan kami. Kita rawat sampai kembali kepada Allah. Insyaallah hadirin. Karena perkara ini hadirin yang mulia, kalau tidak kita syukuri, kalau kita anggap ini perkara biasa padahal ini perkara besar, bisa-bisa hadirin, naudzubillah, bisa-bisa oleh Allah ini diambil, dipindah ke tempat yang lain. Maka bagaimana iman yang Allah berikan dengan kemudahan mengucapkan lafadznya iman ini kita syukuri. Karena kalau ini kita syukuri, berarti namanya kita ini merawat, menerima dengan senang. Maka Allah menjadikan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Jika kamu bersyukur atas nikmatku, maka akan tambah nikmat itu bagimu. Ben iman itu mudah, supaya iman kita ini naik hadirin. Bagaimana setiap hari kita luangkan waktu untuk mensyukuri nikmat iman ini. Insyaallah hadirin. Insyaallah. Alhamdulillah istriku kita ini jadikan orang beriman. Alhamdulillah anak-anakku kita ini dijadikan orang beriman. Alhamdulillah kanca-kanca ning masjid awake didadekne wong iman. Alhamdulillah besok awake digampani dadi wong iman. Maka jemaah sekalian, dengan kita ini senantiasa mensyukuri, kita ucapkan. Dan alhamdulillah kan gampang Pak. Iya, sebenarnya gampang mengucapkan la ilaha illallah itu gampang, mengucapkan alhamdulillah itu mudah. Tetapi hadirin yang mulia, Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan wa qalilun min ibadiyasy syakur, dan sedikit sekali dari hamba-hambaku ini yang bersyukur. Jadi jangan dikira banyak berdoa, banyak tidak syukur. Jadi kalau masalah-masalah yang nampak yang langsung kita mood bisa ada rasanya itu mudah kita itu untuk mensyukuri. Tetapi jemaah sekalian, perkara-perkara agama ini jemaah sekalian kalau tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, ini tidak akan bisa walaupun hanya mengucapkan alhamdulillah. Maka Rasulullah SAW memerintahkan kepada sahabat Mu'adz bin Jabal, bagaimana kamu senantiasa berdoa kepada Allah, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Bagaimana? Ya Allah ya Tuhanku, aku minta kepada Engkau, minta tolong supaya aku ini bisa bersyukur kepadamu. Jadi untuk syukur kalau tidak ditolong oleh Allah ya tidak bisa. Ya kita bisa syukuri ditolong oleh Allah atau tidak hari ini? Ditolong oleh Allah. Kalau tidak, ya tidak bisa. A'ina ala dzikrika, untuk Engkau tolong saya ini supaya bisa berzikir kepada Engkau, untuk mengingat Allah. Padahal hadirin, ayat-ayat Allah itu banyak sekali.
bahkan keluar masuk nafas yang kita hirup ini adalah tanda-tanda keagungan Allah. Ini pun jemaah sekalian, orang menganggap ini perkara biasa-biasa saja. Sudah bernapas selama puluh-puluh tahun, ada yang bernapas 60 tahun, bahkan ada yang 70 tahun, 40 tahun. Ini dianggap biasa-biasa saja. Dumadaan ditekani peringatannya Allah sejenis corona. Baru untuk sesedikit agak terus, oh ternyata bukan yang leluasa ini nikmat dari Allah. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlunya kita ini bagaimana senantiasa terus minta tolong kepada Allah supaya kita ini bisa mengingati Allah, berzikir kepada Allah. Insyaallah hadirin. Insyaallah. Untuk bisa berzikir ahina ala dzikrika, minta tolong kepada Engkau ya Allah supaya aku ini Engkau mudahkan untuk bisa mengingati Engkau. Dan mengingati Allah Subhanahu wa taala ini hadirin yang mulia, ini bagi orang-orang yang memang khusus itu kok dikurangi, suruh kurangi zikir tidak bisa. Tapi bagi orang-orang yang biasa nih, kok zikir ya bisa. Ya bagi orang-orang yang khusus, orang kok enggak zikir apa ya bisa. Wong semua ini datangnya dari Allah. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Taala, perintah Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Orang yang beriman, kamu ingat kepada Allah dengan ingat yang banyak. Maka untuk bisa mengingati Allah sebanyak-banyaknya, maka bagaimana senantiasa kita ini minta tolong kepada Allah. Insyaallah hadirin. Insyaallah. Wa syukrika wa husni ibadatika. Minta tolong kepada Engkau ya Allah sehingga aku bisa mensyukuri nikmat-nikmat Engkau. Dan juga minta tolong kepada Engkau ya Allah supaya kami Engkau tolong sehingga bisa membagusi ibadahku kepada Engkau. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah SAW ajarkan setiap sholat bagaimana kita ini disuruh untuk senantiasa minta tolong kepada Allah, untuk bisa zikir dengan baik kepada Allah, untuk bisa syukur dengan nikmat-nikmat Allah, dan untuk senantiasa membagusi hubungan kita atau ibadah kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah niat hadirin. Insyaallah. Amalkan doanya, kita amalkan doanya, kita praktekkan terus kita ada harapan yang kuat kepada Allah supaya Allah menolong kepada kita. Kalau kita enggak ditolong, sekalian enggak kuat. Walaupun badan kita itu gede, walaupun sehat, walaupun uangnya banyak, untuk taat pada Allah ini juga tidak ada kekuatan. Maka perlunya kita senantiasa, orang yang beriman ini senantiasa doa kepada Allah. Dan doa ini merupakan senjatanya orang yang beriman. Rasulullah sampaikan, doa silahul mu'min, doa adalah senjatanya orang yang beriman. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lepas kita bicarakan, kita doa, maka bagaimana kita praktek dalam kehidupan kita. Dan perkara ini akan mendapatkan hakikatnya kalau kita bicarakan. Kalau kita dengar saja, maka kita akan lupa. Kalau kita bicarakan, kita ingat. Kalau kita amalkan, maka kita akan diberi kepahaman. Kalau kita dengarkan, kita ucapkan, kita amalkan, terus kita praktekkan, maka kita ini akan dapat kenikmatan. Seperti orang itu dengar sate lumayan, terus praktek untuk mendapatkan sate, sudah dapat, terus dimakan, bisa menikmati kelezatannya sate. Maka terus kalau kita ini terus kita usahakan sampai mendapatkan pabrik sate, akhirnya dapat keuntungan dari sate tersebut, bukan hanya dapat makan saja. Demikian juga jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Taala, perkara agama ini kita mendengarkan sudah mendapat keuntungan. Perkara agama ini baru mendengarkan saja sudah mendapatkan keuntungan. Seperti orang yang baca Al-Quran, kita mendengarkan orang yang baca Al-Quran, setiap hurufnya kita ini mendapat pahala seperti yang mereka dapatkan. Demikian juga jamaah sekalian, dalam agama ini kita mendengarkan, terus kita mulang ganti kita bicarakan kepada teman-teman kita kepentingannya agama. Kemudian jemaah sekalian yang muliakan, kita praktekkan agama ini, kita amalkan. Kemudian kita bentuk jamaah untuk memberikan peringatan-peringatan agar bagaimana seluruh manusia ini sama-sama mengamalkan agama Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah hadirin. Insyaallah. Jemaah sekalian, jangan merasa kita ini bisa pokoknya awakku dhewe tidak. Maka ciri khas umat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendapatkan keuntungan yang besar, ini ciri khasnya ini harus berjamaah. Harus jamaah. Sholat 1000 orang sendiri-sendiri ya cuma dapat satu kali 1000. Tapi 2 orang mau berjamaah sudah 27. Demikian juga Rasulullah SAW membentuk usaha dakwah ini, bagaimana Rasulullah membentuk jamaah-jamaah.
Dan jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, nanti orang masuk surga jangan dianggap sendiri-sendiri. Maka rombongan-rombongan juga akan dimasukkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Orang-orang yang bertakwa akan dikirim berombong-rombongan masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, atas pentingnya perkara inilah kita sama-sama memikirkan dari masjid kita ini bagaimana kita bentuk jamaah ke masjid yang lain untuk membicarakan pentingnya agama, mempraktekkan agama dan mendakwahkan agama. Insyaallah hadirin. Insyaallah. Semuanya niat insyaallah. Insyaallah. Alhamdulillah yang dimuliakan Allah Ta'ala, mudah-mudahan niat kita ini semua diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amin. Kami sampaikan benar dari Allah, ada khilafan kesalahan dari kebodohan kami mohon dimaafkan. Mari kita tutup sama dengan doa kepada majelis. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.